Pernah nggak Bu, ada orang tua yang ikut campur, "Anak saya harus ke sini loh, anak saya harus ke sini." Persiapan apa sih Bu, supaya anak-anak itu tidak kaget ketika benar-benar real, dia berada di iduka sana? Kita melibatkan iduka, jadi iduka nanti akan memberikan gambaran seperti apa sih dunia pekerjaan. Ada juga siswa yang dia tuh terlalu pasif gitu, jadi Kemudian kalau PKL kan selain kita melibatkan idukan, pasti pertama komunikasi dengan orang tua. Pernah nggak Bu, ada orang tua yang ikut campur, "Anak saya harus ke sini loh, anak saya harus ke sini, anak saya jangan ditaruh di sana," dan lain-lain? em, ada gitu ya, ada satu dua yang seperti itu ya. Jadi Bu, bisa nggak anak saya di sini? Bisa nggak anak saya dibarengkan si temannya? Seperti itu. Ada seperti Ada itu. bapak-bapaknya? Ada juga gitu. Ya namanya orang tua kan beda-beda kepala gitu ya, pasti beda juga sikapnya, beda juga karakternya gitu. Gimana menyikapinya biasanya Bu? Ya itu kan hal yang wajar menurut saya. Jadi ya kalau dari kita Pogjanya sih kita slow aja dulu gitu ya. Kalau orang tua ada yang ngotot ya kita jangan ikut ngotot kan, supaya reda gitu ya. Dan selama ini sih ketika ada orang tua yang seperti itu kita kasih pengertian, ya kita kasih penjelasan, mereka mengerti saja gitu. Oh, terus kemudian ini PKL kan biasanya ada beberapa biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Nah, gimana komunikasi dengan orang tua supaya orang tua itu memang benar-benar ini biaya untuk anak PKL dan lain-lain. Biaya memang hal yang sensitif gitu ya karena terkait dengan keuangan. Tapi kuncinya kan kalau menurut saya komunikasi kan. Yang penting ada komunikasi yang baik dengan orang tua. Kita juga berikan argumen yang kuat, misalnya dana sekian itu untuk apa saja, jelas gitu ya penggunaannya, sehingga orang tua pasti akan memahami dan mendukung, memberikan support yang penuh pada program PKL ini. Karena kan juga PKL untuk anaknya juga ya. Iya. Jadi asal mereka tahu kegunaannya apa, ada laporan pertanggungjawaban, orang tua pasti oke-oke saja. Nah, kemudian kan kita PKL nih pasti menyamakan antara di sekolah yang kita ajarkan ke anak-anak kita seperti ini. Terkadang ada perbedaan antara sebenarnya yang ada di dunia usaha atau edukasanan. Persiapan apa sih Bu supaya anak-anak itu tidak kaget ketika benar-benar real dia berada di edukasana? Untuk persiapan seperti itu dari siswa, itu kita adakan pembekalan. Jadi pembekalan itu ada pembekalan internal, ada pembekalan eksternal, juga ada pembekalan komputer gitu. Jadi di sekolah sendiri sebelum mereka berangkat itu siswa ada pembekalan komputer selama beberapa hari, hampir 10 hari itu ya, mereka berlatih mematangkan. Sebenarnya sih mereka umumnya tuh bisa gitu ya, cuman kita matangkan lagi keahlian komputer mereka gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada pembekalan internal, itu biasanya dari kepala sekolah, dari Wakahumas gitu yang memberikan nasihat gitu ya, pembekalan gitu, dari ketua jurusan juga. Kemudian ada juga pembekalan eksternal, kita melibatkan iduka, jadi iduka nanti akan memberikan gambaran seperti apa sih dunia pekerjaan gitu ya. Dan supaya lebih sinkron lagi, kita Pokja juga ada kegiatan sinkronisasi gitu ya. Sinkronisasi, jadi kurikulum yang ada di sekolah itu kita sesuaikan, kita diskusikan dengan mereka iduka sehingga kita tahu persis apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh Mereka. mereka. Berarti ada penyamaan ya Bu ya, misalkan di sekolah ini bahwa siswa itu yang ingin dicapai seperti apa, kemudian disinkronkan dengan iduka, disinkronkan yang ingin dicapai seperti apa, sehingga ada sinkron ya antara yang di sekolah dengan yang di dunia usaha. Jadi kalau itu dilaksanakan sebenarnya ya link and match-nya sebenarnya dapat ya Bu ya. Iya dapat sih. Terus kemudian kan PKL ini saya dengar tidak hanya 1 minggu,
tidak hanya 1 bulan, biasanya berbulan-bulan bahkan sampai 6 bulan. Biasanya apa yang menjadi kendala atau yang menjadi permasalahan anak atau yang sering dikeluhkan anak-anak itu seperti apa, Bu? Biasanya ini, masalah kedisiplinan gitu ya, masalah kedisiplinan, kemudian sikap dan komunikasi gitu. Sebenarnya inti permasalahannya seperti itu. Yang pertama tuh kedisiplinan gitu, mmm, anak sering izin gitu ya, sering izin atau terlambat tidak memberitahu apa, seperti itu. Itu yang ya itu kan sebenarnya balik ke kebiasaan mereka ketika di sekolah, kemudian kebiasaan di rumah juga, misalnya rata-rata tuh bangun kesiangan, seperti itu alasannya. Itu yang dikeluhkan oleh Iduka ya? Ya, jadi beberapa anak itu sering tidak turun tanpa keterangan atau kebanyakan izinnya gitu. Terus, masalah komunikasi juga, jadi ada beberapa siswa yang bagus, jadi aktif nanya gitu ya, apa yang harus dikerjakan, seperti itu. Tapi sebagian siswa juga ada yang pasif. Jadi kalau sudah diarahkan sekali kan mungkin maunya Iduka tuh langsung mengerjakan gitu ya. Tapi ada juga siswa yang dia tuh terlalu pasif gitu, jadi datang, duduk, diam aja. Iya iya memang, Baik. iya seperti itu, jadi harus di-remote. Nah itu yang sering dikeluhkan oleh Iduka. Pernah nggak, Iduka itu mengeluh, "Anak ini nggak bisa apa-apa," atau bagaimana? Atau, "Oh cukup anak ini yang penting rajin, saya sudah suka," gitu, ada nggak? Jarang sih kalau keluhan yang Iduka itu, "Anak ini nggak bisa apa-apa," itu jarang sekali lah, hal yang sangat jarang terjadi. Yang sering itu, kedisiplinan sama sikap anak sama komunikasi, itu. Yang pasif. Iya Jadi iya Iduka itu yang penting anak itu rajin, hadir, mereka siap mengajari ya. iya betul. Skill itu bisa diajarkan, yang penting disiplinnya tadi. Bahkan sering saya jumpai itu, anak yang ketika di sekolah itu kurang gitu ya, akademisnya itu kurang. Nah ketika dia PKL gitu ya, tapi walaupun dia ketika akademisnya di sekolah itu kurang, saya tetap coba harus keluar gitu, PKL-nya harus keluar pokoknya. Nah ketika di Iduka tuh, ketika PKL gitu ya, seringnya itu dia, malah dia menampilkan, performa yang jauh di atas harapan gitu ya, iya. Dianggap seperti biasa-biasa, ternyata Iya. ketika pas PKL, dia malah di atas 100. Iya malah dia dibanggakan sama Edukanya gitu. Jadi kadang heran, tapi itu terjadi gitu beberapa kali gitu. Jadi makanya itu yang, menjadi alasan saya tuh, eee, positif thinking ke siswa, dan saya harus tempatkan siswa ini, benar-benar gitu. Jadi karena itu, apa namanya, kadang-kadang tuh berbeda antara ketika di sekolah dengan di PKL gitu. Terus kemudian kan kalau berarti SMK kejuruan siap kerja, dibekali dengan PKL lagi, berarti juga mereka benar-benar dianggap sebagai anak yang siap untuk bekerja. Nah, pernah nggak Ibu menganalisa anak-anak SMK ini setelah tamat itu keterserapan tenaga kerjanya seperti apa? Begini misalkan, "Oh saya ini tamat SMK saya harus menjadi, pekerja," atau masih banyak juga, "Oh saya SMK tetap saya mau kuliah," atau bagaimana? Pernah Ibu menganalisa atau menanyakan ke anak-anak tentang hal-hal lain seperti itu? Kalau menghitung itu, dulu pernah ya menghitung, cuman nggak sampai tuntas. Akhirnya, bertanya-tanya aja informasi gitu ya. Jadi ketika bertemu seringnya tuh ketemu sama lulusan gitu ya. Ketemu sama alumni itu, angkatan tahun sekian udah kerja, angkatan tahun sekian udah kerja. Jadi, saya sih bisa simpulkan sebenarnya rata-rata lulusan SMK tuh mereka dapat kerjaan gitu. Mereka tuh umumnya tuh kerja. Yang akhirnya nggak kerja-kerja tuh biasanya kelihatan waktu di sekolah itu yang malas gitu, yang sikapnya kurang gitu. Kalau yang rajin di sekolah itu umumnya mereka pasti langsung kerja atau nggak lama lah waktu tunggunya gitu. Tapi mereka itu sebenarnya itu pernah nggak ada pemahaman misalkan anak SMK itu harus kerja atau anak SMK itu bisa kerja, bisa kuliah, itu pernah disampaikan ke anak-anak? Pernah itu kan pada saat sosialisasi dengan orang tua juga gitu ya, dan apa namanya, kan memang
kembali lagi ke keinginan siswa, kemudian cita-citanya gitu ya. Nah, misalnya memang dia masuk ke SMK dia pengen kerja, tapi juga mungkin dalam perjalanannya dia selama sekolah itu kan dia ada timbul keinginan pengen kerja iya, pengen sekolah iya gitu. Akhirnya kan sebagian ada yang fokus kuliah, sebagian ada yang akhirnya fokus kerja, ada juga siswa yang berwirausaha, ada juga siswa yang kuliah sambil bekerja seperti itu. Berarti intinya bisa kedua-duanya ya. Iya, Dia mau kuliah juga boleh, silakan. Mau kerja dia siap untuk bekerja. Harus dari PKN dan lain-lain. Terakhir dari saya nih Bu, kan karena selalu kita berhubungan dengan dunia usaha, dunia industri, gimana sih Bu menjaga hubungan baik antara sekolah SMK 1 dan juga dunia usaha, dunia industri yang mana setiap tahunnya dijadikan sebagai mitra untuk tempat anak-anak PKL. iya. Kuncinya sih di komunikasi ya, bagaimana kita interaksi dengan baik dengan iduka, sehingga beberapa iduka yang sudah menjalin kerjasama dengan sekolah itu akhirnya akan tetap baik gitu ya. Ada apa namanya, take and give gitu ya. Jadi kita memerlukan apa terhadap mereka, mereka akan welcome dengan kita ya. Kuncinya komunikasi ya. Selama ini sih beberapa iduka yang kerjasama dengan kalau apa namanya pemasaran misalnya, karena saya berasal dari pemasaran gitu ya, semuanya bagus ya, itu karena komunikasi kita baik dengan mereka seperti itu. Terakhir nih, ada pesan-pesan nggak untuk anak-anak yang sedang PKL hari ini atau untuk anak-anak yang mungkin ada tingkat yang mau melaksanakan PKL, pesan-pesannya apa? Untuk semua siswa yang sedang PKL tetap semangat, kemudian dijaga sikapnya di sana, gali keterampilan sebanyak-banyaknya di setiap iduka tempat kalian PKL, karena dari PKL itu adalah kalian akan mendapatkan banyak pengalaman yang itu akan sangat bermanfaat bagi kalian nanti setelah PKL ya, dan setelah lulus nanti itu akan sangat bermanfaat. Dan untuk yang belum berangkat PKL, maka harus menyiapkan diri, terutama menjaga kebiasaan sikap yang baik, sehingga nanti pada saat PKL itu akan sudah punya bekal modal sikap yang baik. Seperti itu aja. Terima kasih Bu Mugiani, hari ini sudah meluangkan waktu. Nanti kita tunggu di bincang-bincang berikutnya. Mudah-mudahan kita semua sehat dan anak-anak yang sedang PKL ini bisa tuntas menyelesaikan PKL ini dengan baik. Amin, sama-sama. Baik, itu tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Mugiani selaku Ketua Pokja PKL SMK Negeri 1 Sampit. Sampai ketemu lagi di Bisa Podcast SMK Negeri 1 Sampit di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.